Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Habib Hanif di belakang panggung ya, bukan di forum debat, di belakang panggung mengomentari juga mengenai tentang Wali Songo Keazbatan yang katanya kan Wali Songo Keazbatan itu sudah syuhro dan istifadoh. Nah, maka Wali Songo sudah sah gitu menjadi azbatan gitu ya, mungkin itu maksudnya gitu. Nah, maka di sini saya tanggapi seperti ini. Nah, itu bahayanya gitu kan, itu bahayanya kalau nasab bisa dilegalkan secara hukum ilmu nasab dengan teori hanya syuhro wal istifad. Kenapa saya sebut ini berbahaya? Ya karena syuhro dan istifadah ini sifatnya bisa dibangun gitu ya, bisa dibangun. Contohnya saja tentang Wali Songo Azbatan. Meskipun ada kiai yang menanggapi bahwa syuhro dan istifadah itu tidak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi yang pasti mengenai nasab Wali Songo Azbatan itu termasuk kategori syuhro dan istifadah untuk di Zuriyah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya, bisa, karena memang apa yang saya tahu, apa yang saya paham dari dulu bahwa ya Wali Songo itu ya azbatan gitu. Semenjak disosialisasikan azbatan itu, sosialisasi tentang azbatan itu masif waktu itu ya, sehingga sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke Mesir, dan memang disosialisasikan waktu itu, sehingga terjadilah syuhro dan istifadah gitu. Selain disosialisasikan, memang termaktub juga di dalam kitab-kitab nasabnya Bani Alawi gitu kan, dalam kitabnya Sabzu Zohiro dan seterusnya. Nah, kemudian akhir-akhir ini muncul juga manuskrip yang menunjukkan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah bukan daripada jalur Abdul Malik, bukan jalur daripada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Hal ini juga tidak bisa kita singkirkan kemunculan manuskrip ini, karena manuskrip ini sangat banyak sekali, yang artinya manuskrip ini juga menunjukkan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah Wali Songo ke Musa Al-Kazim itu juga syuhro dan istifadah gitu ya. Maka kalau kaidah nasab bisa melegalisir sebuah nasab keturunan Nabi dengan syuhro dan istifadah, nasab Wali Songo Keazbatan juga tidak bisa dibatalkan dengan kaidah nasab, kan gitu. Apalagi memang sudah diisbat oleh ahli nasab gitu kan, seorang Tia Syihab gitu kan. Selain syuhro juga sudah diisbat. Tapi Musa Al-Kazim juga tidak bisa dibatalkan, karena itu juga termasuk syuhro dan istifadah, karena banyak sekali itu manuskrip yang menyebutkan ke sana. Artinya apa? Berarti
legal semua, antara azbaton ataupun kemusalah kazim itu bisa legal semua secara kaidah hukum ilmu nasab, benar semua. Yang mengaku azbatonnya benar, tidak bisa disalahkan, betul, tidak bisa disalahkan melalui kaidah ilmu nasab. Yang yakin melalui musalah kazim juga betul, tidak akan bisa disalahkan oleh kaidah ilmu nasab. Tapi salah tidak di sana? Ya salah, pasti salah. Kenapa? Karena ya nggak mungkin dong satu orang memiliki dua orang tua, gitu kan? Satu orang tidak mungkin memiliki dua orang tua. Oleh karena itu, teori syuhra dan istifadah menurut saya ini tidak tepat di beberapa kasus tertentu seperti itu. Selain itu, yang namanya syuhra dan istifadah, kalau yang namanya legalisir nasab itu bisa dilegalisir melalui kaidah syuhra dan istifadah, maka tentu saja, dan tidak ada yang membatalkan gitu misalkan, maka tentu saja syuhra dan istifadah ini bisa dibangun. Misalkan seperti ini, ada seorang yang bernama Tukiem misal, dia mengaku sebagai keturunannya Sunan Gunung Merapi misal. Nah, Sunan Gunung Merapi ini ceritanya tersambung ke Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim dan seterusnya sampai Rasulullah SAW misal. Tapi dia hanya mengaku saja, bukan asli. Nah, kemudian dia pergi ke suatu tempat di negara terpencil, misal di negara Fiji, misal, atau di negara Amerika Latin di sana misal. Dan di sana dia ini mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada Sunan Gunung Merapi misalnya. Dan kebetulan di sana tidak terjamah oleh para ahli nasab itu misalkan. Yang akhirnya pengakuan itu tidak ada yang membatalkan, karena memang orang-orang para ahli nasab tidak mengetahui tentang adanya sosok Tukim yang mengaku sebagai zuriyah Gunung Merapi gitu, Sunan Gunung Merapi. Dan turun-temurun seperti itu, terus berlanjut pengakuan itu sampai generasi ke generasi, sehingga masyarakat di sana mengenal bahwa Tukiem ini sebagai syarif misal. Setelah 200 tahun kemudian atau 300 tahun kemudian, ada seorang sejarawan ke sana yang melacak ke sana. Tanpa disangka, tanpa diduga, ada seseorang yang bernama luhur daripada masyarakat di sana yang bernama Tukiem itu ternyata seorang syarif, itu dikenal di sananya. Maka menulislah seorang sejarawan itu dengan menyebutkan namanya dengan diawali syarif, yaitu Syarif Tukiem. Karena si sejarawan ini emang menulis apa yang ada di sana gitu, apa yang dikenal di sana gitu misal. Nah, kemudian 500 tahun kemudian tentang nasabnya Tukiem ini dibahas gitu kan. Dipertanyakan kitabnya di mana, catatannya di mana. Lalu para keturunan Tukiem ini menunjukkan bahwa ada sebuah kitabnya tidak ada gitu, kitab awalnya, kitab rujukannya memang tidak ada, tapi ditemukan di dalam kitab sejarah yang bernama kitab sejarah Cakrawala, bahwa seorang sejarawan yang sikoh, yang terpercaya, yang alim, yang soleh, di sana tertulis bahwa Tukiem itu digelari sebagai syarif.
dan tanpa ada yang membatalkan nasabnya sosok ini gitu sampai di 500 tahun kemudian. Nah, ketika misalkan terjadi hal seperti ini, kaedah-kaedah nasab yang ada, yang salah satunya adalah nasab bisa dilegalisir melalui syuhud dan istifadah dan tidak ada yang membatalkan nasab tersebut, maka tukim ini tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan secara hukum kaedah ilmu nasab. Ini kan unik sekali gitu. Maka menurut saya syuhud dan istifadah ini memang ada yang kurang sehingga ya berbahaya tadi seperti Wali Songo tadi. Asbatun sudah syuhud dan istifadah, Mus Al-Kazim juga syuhud dan istifadah. Nah, maka kedua-duanya tidak bisa dibatalkan dong. Betul nggak secara nasab? Betul. Yang mengaku asbatun dibenarkan nggak? Dibenarkan. Yang mengaku Mus Al-Kazim dibenarkan nggak? Dibenarkan. Tapi salah nggak? Salah. Salahnya gimana ya? Karena nggak mungkin satu orang mau kedua orang tua gitu ya. Nah, inilah gitu yang membuat pentingnya adanya catatan kuno yang dapat mengkonfirmasi data-data tersebut dengan data-data sebelumnya gitu. Karena ini unik gitu, ini bisa unik sekali dan bisa terjadi lagi gitu, bisa dibangun syuhud dan istifadah itu. Ya paling kalau tidak sezaman ya paling tidak yang mendekati sezaman lah. Tapi dari kalangan para ahli nasab, bukan sejarawan gitu. Kalau sejarawan ya tadi kasusnya bisa seperti itu, karena sejarawan meskipun dia sikoh dan adil dan seorang ulama, tidak mesti beliau paham nasab gitu kan. Iya ya, unik gitu, ini sangat unik sekali ya. Ini buat apa ya, buat humor aja, humor lucu-lucuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.